Saya Raden Muhammad Luis Farakan Damarjati dengan NIM E1A020245. Di sini saya akan menjelaskan definisi kata. Kata adalah suatu bentuk terkecil dari kalimat yang dapat berdiri sendiri dan mempunyai makna. Kata-kata yang terbentuk dari gabungan huruf morfem atau gabungan morfem atau gabungan huruf dengan morfem baru kita akui sebagai kata bila bentuk itu mempunyai makna. Perhatikan kata sepeda, ambil, dingin, kuliah. Keempat kata yang diambil secara itu kita akui sebagai kata karena setiap kata mempunyai makna. Kita akan meragukan bahkan memastikan bahwa adepes, lipma, ningit, baliuk bukan kata. Lalu saya akan menjelaskan apa itu definisi verba. Verba atau kata kerja dalam bahasa Latin verbum yang berarti kata adalah kelas kata yang menanyakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Jenis kata ini umumnya menjadi predikat dalam suatu frasa atau kalimat. Berdasarkan objeknya, kata kerja dapat menjadi dua. Yang pertama, kata kerja transitif, atau kata kerja yang membutuhkan pelengkap atau objek, semisal memukul, memakan, dan mencintai. Yang kedua, kata kerja intransitif, yaitu kata kerja yang tidak membutuhkan pelengkap, misalkan lari, jatuh, dan tertawa. Dari segi bentuknya, kata dapat dibagi atas dua macam. Kata yang bermorfem tunggal dan kata yang bermorfem banyak. Kata bermorfem tunggal atau disebut juga kata dasar atau kata yang tidak berimbuhan. Kata dasar pada umumnya berpotensi untuk dikembangkan menjadi kata turunan atau kata imbuhan. Adjektif merupakan kata yang dipakai untuk mengungkapkan sifat, keadaan orang, benda, atau binatang. Adjektif mempunyai ciri tersendiri. Adjektiva dapat diberi keterangan pembanding seperti lebih, kurang, dan paling. Contohnya lebih besar, kurang baik, paling mahal. Adjektiva dapat diberi keterangan penguat seperti sangat, amat, benar, sekali, dan terlalu. Contohnya sangat indah, amat tinggi, pandai benar, murah sekali, terlalu murah. Adjektiva dapat diingkari dengan kata ingkar, dengan kata tidak. Contohnya tidak bodoh, tidak salah, dan tidak benar. Adjektiva dapat diulang dengan awalan se dan akhirannya. Contohnya sebaik-baiknya, serendah-rendahnya, dan sejelek-jeleknya. Umumnya sebuah adjektiva diletakkan di belakang kata yang diterangkan. Dalam hal ini kita harus waspada terhadap kata lain yang dapat disisipkan di antara kedua kata itu, yang dapat mengubah status hubungannya. Contohnya yang pertama itu baju putih, mobil tua, rumah mewah. Yang kedua baju yang putih, mobil yang tua, rumah yang mewah. Dan yang ketiga, baju itu putih, mobil itu tua, rumah ini mewah. Selanjutnya, pengertian dari nomina. Nomina atau kata benda merupakan kata yang dalam bahasa Indonesia itu ditandai oleh dengan kata tidak. Nomina tersebut biasanya dapat berfungsi sebagai subjek atau objek dari klausa. Nomina itu dapat dilihat dari tiga segi, yaitu semantis, sintaksis, serta bentuk. Dari segi semantis, nomina ini merupakan kata yang merujuk pada nama seseorang, tempat, atau juga semua benda dan segala yang dibendakan. Dari segi sintaksis, nomina ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, menduduki posisi sebagai subjek, objek, atau juga pelengkap di dalam kalimat yang predikatnya itu verba. Yang kedua, tidak dapat atau bisa diingatkan dengan kata tidak, dan juga umumnya dapat diikuti oleh adjektiva, baik itu secara langsung atau juga diantara oleh kata yang. Dari segi bentuk, nomina ini dapat dibagi menjadi nomina dasar serta nomina turunan. Nomina dasar ini merupakan nomina yang hanya terdiri satu morfem serta dapat dibagi menjadi nomina dasar umum dan juga nomina dasar khusus. Nomina turunan merupakan nomina yang diturunkan dengan melalui proses afikasi, perulangan, atau juga pemajemukan.
macam jenis kata benda. Yang pertama, kata benda konkret. Kata benda konkret merupakan kata benda yang menggambarkan suatu objek. Suatu objek yang dapat atau bisa ditangkap oleh panca indera. Contohnya manusia, binatang, rumah, dan lain-lain. Selanjutnya ada kata benda abstrak. Kata benda abstrak ini merupakan kata benda yang tidak bisa ditangkap atau juga dikenali oleh panca indera manusia. Yang contohnya keyakinan, udara, ilmu, kebaikan, dan lain-lain. Selanjutnya ada kata benda dasar. Kata benda dasar ini merupakan kata yang menunjukkan identitas asli atau juga identitas awal dari suatu hal yang bisa dapat dibedakan. Contohnya buku, pulpen, gelas, sendok. Selanjutnya ada kata benda turunan. Kata benda turunan ini merupakan kata benda yang membentuk dari kata dasar dengan melalui proses pengimbuhan, pengulangan, atau juga pemajemukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ginesti Irgana Rengganis, NIM E1A020277. Saya di sini akan menjelaskan tentang artikula, preposisi, dan konjungsi. Pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang artikula. Pengertian artikula adalah jenis kata yang tidak dapat berafiksasi, yang membatasi kata benda atau mendampingi kata nomina. Macam-macam artikula ada 3. 1. Artikula yang bersifat gelar. 2. Artikula yang mengacu ke makna kelompok. 3. Artikula yang menominalkan. Artikula yang bersifat gelar itu ada sang, sri, hang. Artikula yang mengacu ke makna kelompok itu ada para, kaum, umat. Dan artikula yang menominalkan itu ada si dan yang. Sang digunakan untuk manusia dan benda yang bertujuan untuk meninggikan harkat dan martabat. Sri digunakan untuk orang yang sangat dihormati. Hang digunakan untuk nama pria dalam sastra lama. Dan dang digunakan untuk wanita dalam sastra lama. Para digunakan untuk mengkhususkan makna kelompok yang mempunyai kesamaan sifat, khususnya berkaitan dengan pekerjaan atau kedudukan. Kaum digunakan untuk kelompok yang mempunyai kesamaan ideologi. Umat digunakan untuk kelompok yang mempunyai kesamaan agama. Si digunakan untuk menyatakan ejekan, keakraban, dan personifikasi. Yang digunakan untuk kata yang berfungsi ganda dalam sintaksis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang preposisi. Preposisi adalah kata yang menggabungkan bagian dari kalimat diikuti oleh nominal atau pronominal sehingga terbentuk frasa eksosentris direktif. Fungsi dari preposisi selaku indikasi asal, selaku tanda arah, selaku indikasi masalah, selaku penanda sebab akibat, selaku indikasi maksud atau niat. Jenis-jenis preposisi itu ada 2, yaitu preposisi tunggal dan preposisi gabungan atau majemuk. Preposisi tunggal adalah preposisi yang hanya terdiri satu kata. Di dalam preposisi tunggal ada 2 bentuk, yaitu preposisi yang berupa kata dasar dan preposisi yang berupa kata berafix. Preposisi gabungan atau majemuk terdiri atas 3 preposisi, yaitu yang pertama, preposisi yang berdampingan, yang kedua, preposisi yang berkolerasi, dan yang ketiga, preposisi dan nominal lokatif. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang konjungsi. Konjungsi adalah kata untuk menghubungkan ungkapan atau kalimat dalam sebuah wacana. Dalam bahasa Indonesia ada beberapa macam konjungsi yang dapat ditemukan. Yang pertama ada konjungsi antar klausa, antar kalimat, dan antar paragraf. Konjungsi antar klausa adalah kata hubung yang menghubungkan 2 buah klausa atau lebih. Ada 3 macam konjungsi antar klausa. Yang pertama, konjungsi korelatif, yang kedua, konjungsi subordinatif, dan yang ketiga, konjungsi koordinatif. Konjungsi korelatif, konjungsi ini menghubungkan 2 buah klausa yang memiliki hubungan sintaksis setara. Konjungsi subordinatif, konjungsi ini menghubungkan 2 klausa yang memiliki sintaksis yang tidak sama atau bertingkat. Konjungsi koordinatif, konjungsi ini menghubungkan 2 unsur atau lebih yang kedudukannya setara atau sederajat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Viani Intan Janestri. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang adverbia, interrogativa, dan demonstrativa. Yang pertama, adverbia. Adverbia atau kata keterangan adalah kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain seperti verba dan adjektiva, tetapi bukan nomina. Contoh adverbia yaitu sangat, amat, dan tidak. Ciri-ciri adverbia yaitu mendampingi adjektiva, mendampingi numeralia, dan mendampingi preposisi. Adverbia dalam bahasa Indonesia dikelompokkan menurut dua macam. Yang pertama, dari segi bentuk. Menurut segi bentuk, adverbia dibagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama, adverbia bentuk tunggal. Adverbia ini masih berbentuk suatu kata tunggal yang belum mendapatkan imbuhan atau kata lain di dalamnya. Yang kedua, adverbia bentuk jamak. Adverbia ini merupakan adverbia yang telah mengalami perubahan di dalamnya, seperti pengulangan kata dwipurwa, penggabungan dua adverbia tunggal, dan pembubuhan kata negatif seperti tidak, bukan, ataupun belum. Dari segi perilaku sintaksis, yang pertama, adverbia yang mendahului kata yang hendak diterangkan olehnya. Adverbia ini merupakan adverbia yang posisinya ada sebelum kata yang akan hendak diterangkan oleh adverbia tersebut. Misalnya, kamar mandi itu sangat bersih. Kata sangat pada kalimat itu merupakan adverbia yang mendahului kata jorok yang hendak diterangkan oleh kata tersebut. Kedua, adverbia yang mengikuti kata yang hendak diterangkan. Adverbia ini merupakan adverbia yang letaknya ada setelah kata yang hendak diterangkan oleh kata ini. Contohnya, wah, merdu sekali suaramu. Kata sekali pada kalimat ini merupakan adverbia yang mengikuti kata merdu yang hendak diterangkan oleh kata tersebut. Tiga, adverbia yang mendahului atau mengikuti kata yang hendak diterangkan. Adverbia ini merupakan adverbia yang bisa ditempatkan sebelum atau sesudah kata yang hendak diterangkan oleh kata ini. Yang keempat, adverbia yang mendahului atau mengikuti kata yang hendak diterangkannya. Adverbia ini merupakan adverbia yang ada sebelum atau sesudah kata yang hendak diterangkannya, sehingga kata yang hendak diterangkan tersebut berada di antara adverbia ini. Dari segi perilaku semantik, pertama, adverbia kualitatif. Adverbia yang menerangkan makna kualitas suatu benda ataupun objek. Misalnya, Andi merupakan anak paling rajin di sekolah ini. Yang kedua, adverbia kuantitatif. Adverbia ini menerangkan makna jumlah atau kuantitas suatu benda. Ketiga, adverbia limitatif. Adverbia yang menerangkan adanya makna baas pada suatu kata. Empat, adverbia frekuentif. Adverbia ini menerangkan tingkat keseringan suatu perbuatan. Kelima, adverbia kewaktuan. Adverbia ini menerangkan keterangan waktu pada suatu peristiwa tertentu. 6. Adverbia kecaraan. Adverbia ini menerangkan adanya keterangan cara dalam melakukan suatu hal. Ketujuh, adverbia keniscayaan. Merupakan adverbia yang menerangkan adanya kepastian akan terjadinya suatu kejadian atau peristiwa. Interrogativa adalah kategori kata tanya dalam kalimat interrogatif yang berfungsi menggantikan sesuatu yang ingin diketahui oleh pembicara. Bentuk interrogativa, menurut Krida Laksana, interrogativa di dalam bahasa Indonesia terdiri dari 3 bentuk. Yang pertama, interrogativa dasar. Interrogativa ini memiliki bentuk dasar dan memiliki makna sendiri seperti belum melalui proses morfologi. Yang kedua, interrogativa turunan. Interrogativa ini telah melalui berbagai proses morfologi dan memiliki makna yang berbeda setelah melalui proses morfologi. Ketiga, interrogativa terikat. Bentuk interrogativa ini tidak dapat berdiri sendiri dan tidak memiliki arti yang jelas jika tidak bergabung dengan interrogativa dasar atau interrogativa terikat. 7 fungsi utama dari interrogativa. Yang pertama, dipergunakan untuk menanyakan sesuatu. Kedua, dipergunakan untuk mengukuhkan kalimat. Ketiga, dipergunakan untuk kalimat retoris. Keempat, dipergunakan untuk meminta kesempatan pada kawan bicara. Kelima, dipergunakan untuk kalimat
sindiran. Keenam, dipergunakan untuk menawarkan sesuatu. Ketujuh, dipergunakan sebagai ungkapan bentuk ketidakpercayaan. Demonstrativa atau kata tunjuk adalah kata yang dipakai untuk menunjuk atau menandai orang atau benda secara khusus. Kata tunjuk dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu pertama kata tunjuk dasar, itu ini, kata tunjuk turunan, berikut, begini, sekian, demikian, sebegitu. Ketiga, kata tunjuk gabungan, di sana, di situ, di sini. Berdasarkan ada dan tidaknya, antecedent dalam wacana demonstrativa dibagi menjadi 2. Yang pertama, demonstrativa intratekstual atau endoforis. Demonstrativa ini menunjukkan sesuatu dalam wacana dan bersifat ekstra kalimat. Yang kedua, demonstrativa ekstratekstual atau exoforis atau deictis. Demonstrativa ini menunjukkan sesuatu yang ada di luar bahasa dan dapat dibagi atas jauh dekatnya antecedent dari pembicara. Contohnya seperti proksimal atau dekat, yaitu sini, semi-proksimal atau agak dekat, yaitu situ, dan yang terakhir, distal atau jauh merupakan sana. Yang selanjutnya ada numeralia. Numeralia ada kategori yang dapat 1. Mendampingi nomina dalam konstruksi sintaksis, 2. Mempunyai potensi untuk mendampingi numeral lainnya, 3. Tidak dapat bergabung dengan tidak atau sangat. Subkategorisasinya yaitu ada numerotaktif. Numerotaktif yaitu numeral yang menyatakan jumlah yang tentu. Golongan ini terbagi menjadi 4, yaitu adalah numeralia utama atau kardinal, 2. Bilangan penuh, yaitu numeralia yang menyatakan jumlah tertentu dapat berdiri sendiri. Contohnya 1, 2, 3, dan seterusnya. 3. Bilangan pecahan, yaitu numeralia yang terdiri atas pembilang dan penyebut. Contoh 2/3, 2/5. 4. Bilangan gugus, seperti likur antara 20 dan 30, misalnya selikur 21, 2 likur 23. Terus ada yang lagi numero tingkat, adalah numerotaktif yang melambangkan urutan jumlah terstruktur ke plus n. Contohnya catatan ketika sudah diperbaiki. Yang selanjutnya adalah numero kolektif, adalah numerotaktif yang berstruktur ke plus n, ber plus n, ber plus nr, ber plus num r, atau num plus an. Contohnya ribuan kaum buruh melakukan demonstrasi. Yang terakhir adalah numeralia taktaktif. Numerataktif adalah numeralia yang menyatakan jumlah tak tertentu, misalnya berapa, sekalian, semua, dan segenap. Nomina. Pronomina adalah kategori yang berfungsi untuk menggantikan nomina. Yang digantikan itu disebut antecedent. Jika dilihat dari ada atau tidaknya antecedent, maka pronomina dibagi menjadi 2, yaitu ada pronomina intertekstual sama dengan adanya pronomina ekstraktekstual. Kalau pronomina intertekstual di sini, bila antecedennya sebelum pronomina, maka itu disebut anaforis. Jika antecedennya muncul sesudah pronomina, maka disebut kataforis. Contoh anaforis, Pak Arif sepupu Bapak, titik, rumahnya dekat, titik. Contoh kataforis, dengan gayanya yang berapi-api, Soekarno berhasil menarik massa. Nya di sini bersifat intrakalimat. Pronomina ekstraktekstual yang menggantikan nomina yang terdapat di luar wacana, bersifat deictis. Contoh, itu yang kukatakan. Jika dilihat dari jelas atau tidaknya referennya, maka pronomina itu dibagi menjadi 2 juga, yaitu ada pronomina taktif sama pemakaian pronomina. Pronomina taktif di sini yaitu menggantikan nomina yang referennya jelas. Contoh pronomina taktif. Pronomina persona 1 yaitu ada saya, aku, kami, kita. Pronomina 2 itu ada kamu dan kalian. Pronomina 3 itu ada dia dan mereka. Pronomina taktif yaitu pronomina yang tidak menunjuk pada orang atau barang tertentu. Contoh seseorang dan barang siapa. Pemakaian pronomina. Dalam ragam non-standar jumlah pronomina lebih banyak dari yang terdaftar tersebut, karena pemakaian non-standar tergantung dari daerah pemakaian itu tersebut. 2. Dalam bahasa kuno juga terdapat pronomina, yaitu baginda. Semua pronomina tersebut hanya dapat digantikan nomina orang, nama orang, atau hal yang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Fatima dengan NIM E1A020248. Di sini saya akan menjelaskan tentang kategori fatis. Kategori fatis merupakan kategori kata yang bertugas memulai, mempertahankan, dan mengukuhkan komunikasi terhadap pembicara dan lawan pembicara. Kelas kata ini terdapat pada dialog atau wawancara bersambutan, yaitu kalimat-kalimat yang disampaikan oleh pembicara dan lawan pembicara. Sebagian besar kategori fatis adalah ciri ragam bahasa lisan atau non-standar, sehingga mengandung unsur daerah atau dialek regional. Kategori fatis memiliki wujud bentuk bebas, misalnya kok, deh, selamat, dan memiliki wujud bentuk terikat, misalnya lah atau pun. Di dalam fatis ada frase fatis. A. Frase dengan selamat diucapkan untuk memulai dan mengakhiri interaksi. Yang B ada terima kasih, yang C ada berduka cita, yang D ada salam, yang E ada insya Allah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang interjeksi. Interjeksi adalah kategori yang bertugas mengungkapkan perasaan pembicara dan secara sintaksis tidak berhubungan dengan kata-kata lain dalam ujaran. Interjeksi bersifat ekstra kalimat dan selalu mendahului ujaran dengan sebagai teriakan yang lepas atau berdiri sendiri. Interjeksi dapat ditemui dalam A. Bentuk dasar, B. Interjeksi keheranan atau kekaguman. Kata tugas dikelompokkan menjadi 6. 1. Preposisi atau kata depan. Misalnya, dari, dengan, di, ke. Yang kedua ada konjungsi atau kata sambung. Kata atau ungkapan yang menghubungkan suatu bahasa yang sederajat, yaitu antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Misalnya, dan, atau, serta. Yang ketiga ada interjeksi, yaitu kata seru. Kata yang mengungkapkan seruan perasaan. Yang keempat ada artikel atau kata sandang. Kata yang tidak memiliki arti tetapi menjelaskan nomina, misalnya si, sang, kaum. Yang kelima ada penegas, yaitu kah, lah, tah, pun. Yang keenam ada fatis, yaitu kategori kata yang hanya memiliki fungsi sosial dan tidak memiliki fungsi penyampaian informasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.